rukun-rukun apa saja yang diperintahkan sujud sahwi. Monggo dilihat ini. Ulama berbeda cara pandang. Fima yutlabu lahu sujud sahwi. Kapan diperintah sujud sahwi? Menurut ulama Hanafiyah, wajib sujud sahwi karena meninggalkan perkara wajib. Lanjutannya yang tadi kan kata Imam Abu Hanifah kan wajib sujud sahwi kalau ada yang ditinggalkan. Nah, ternyata wajibnya itu kalau meninggalkan perkara wajib. Begitu. Wa yajibu alaihi qada'uhu illam yasjud lisahwi, dan wajib mengqadha apabila tidak sujud sahwi. Jika tidak sujud sahwi, maka hukumnya sholatnya itu rusak. Menurut Imam Ibnu Abidin, sholatnya tidak rusak, artinya tidak batal, cuma wajib kalau disengaja. Begitu. Terus kalau tidak disengaja tetap wajib. Cuma hukumnya ini yang menurut Imam Abu Hanifah, wajibnya itu bila meninggalkan perkara wajib. Contohnya orang itu tidak rukuk langsung sujud, ingatnya di rakaat ketiga, maka wajib sujud sahwi karena menempel kekurangan, bukan mengganti tapi menempel kekurangan. Ingat catatannya, karena lupa. Kalau sengaja, wajib sholatnya diulang dari awal. Oke, jelas ke? Yes. Termasuk wajib di dalam sholat yang harus yang wajib diganti sujud ditempel sujud sahwi, yaitu duduk pertama dari sholat yang 4 rakaat. Itu hukumnya wajib. Ya. Terus yang berikutnya wa du'aul qunut fil witri. Jadi membaca qunut dalam sholat witir. Misalnya witir di bulan Ramadan. Ini menurut cara pandangnya Hanafiyah. Terus yang berikutnya wa takbiratul idaini wa ghairiha, yaitu yang termasuk harus ditempel sujud sahwi waktu hari raya. Sholat itu kan takbir zawaid 7 kali dan 5 kali. Nah ini lupa, enggak takbir. Enggak takbir itu. Yaitu kalau panjenengan lupa, maka menurut cara pandang ini hukumnya wajib melakukan sujud sahwi. Begitu. Tambahannya, Ustaz, tambahannya apa Ustaz? Tambahannya adalah tentang tempat-tempat yang diperintahkan sujud sahwi. Ini setidaknya menurut para ulama ada 8. Yang pertama tahiyat awal. Ini hukumnya sunnah. Kalau sholat 2 rakaat, 3 rakaat, ada tahiyat 2 kali. Yang pertama itu hukumnya sunnah. Jika lupa ditinggalkan, maka ditempel sujud sahwi. Itu. Yang kedua wal qu'ud lahu. Duduk untuk tahiyat pertama. Yang ketiga sholawat kepada Nabi setelah tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok tak dibaca itu? Maka sunnah sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i dan Imam Malik. Itu. Terus wal qunutu fis subhi. Nah ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, bahwasanya kalau orang tidak melakukan kunut hukumnya sunnah. Kunutnya itu sunnah. Kalau ditinggalkan menurut cara pandangnya Imam Asy-Syafi'i, itu harus ditinggalkan. Harus ditempel dengan sujud sahwi.
Kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak. Kenapa? Kunut menurut Imam Abu Hanifah tidak sunnah. Begitu. Jadi yang tidak kunut itu cara pandangnya Abu Hanifah. Hadisnya banyak sekali tentang bahwasanya Nabi kunut hanya satu. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah waktu sholat subuh. Kenapa? Kalau Nabi itu pernah melakukan 1 bulan, itu kan kunut nazilah. Sedangkan kunut yang bukan nazilah, Nabi itu tiap hari. Begitu. Itu cara pandangnya Imam Syafi'i. Ya, yang kunut dan kunut itu ya sama-sama sholat. Gitu. Yang nggak benar itu ya nggak sholat. Gitu. Bukan yang nggak kunut. Gitu ya. Terus yang berikutnya ini ada 8 ya yang dianjurkan itu jika lupa ditinggalkan itu ada 8. Lupa ditinggalkan sunnah sujud sahwi itu ada 8 perkara. Tahiyat awal, duduk untuk tahiyat awal, sholawat untuk Nabi, untuk keluarganya setelah tahiyat, lalu kunut subuh, kunut di separuh terakhir bulan Ramadan, berdiri karena kunut, sholawat kepada Nabi dan sholawat kepada keluarga Nabi setelah kunut. Itu menurut Asy-Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah ya enggak. Karena apa? Karena kunutnya itu menurut Imam Abu Hanifah cuma 1 bulan Nabi. Begitu. Sama-sama benarnya dan sama-sama ada dalilnya. Begitu. Itulah tambahan yang berhubungan tempat-tempat yang disunahkan sujud sahwi. Apabila meninggalkan 9 atau 8 perkara tadi itu, menurut ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah, bila ditinggalkan maka sujud sahwi sunnah hukumnya atau wajib hukumnya menurut Imam Malik. Begitu. Tentu menurut Imam Malik tadi itu apabila yang ditinggalkan wajib, tadi itu kan sunnah semua, maka hukumnya sunnah. Begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup sebelum ada tanya jawab tentang sujud sahwi, kapankah sujud sahwi dilakukan? Yang pasti panjenengan itu tahu saat ini sujud sahwi itu sebelum uluk salam. Padahal bukan hanya setelah sebelum uluk salam, juga boleh setelah salam. Berapa kali? Ya 2 kali. Berdasarkan hadis bahwasanya lisahwi sajdatani, untuk lupa ada 2 kali sujud. Nanti saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat sujud sahwi. Para ulama tidak sepakat kapan sujud sahwi dilakukan. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sujud sahwi itu setelah salam, baik karena nambah atau mengurangi rukun. Berarti assalamualaikum warahmatullah, baru sujud 2 kali sujud sahwi. Terus yang berikutnya, maaf saya ralat ya. Menurut Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, sujud sahwi itu setelah salam. Bagaimana caranya? Caranya begini. Baca tahiyat, setelah selesai tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, sampun nggih? Salam. Baru sujud untuk sujud sahwi. Berikutnya tahiyat lagi. At-tahiyat lillah, tahiyat lagi itu. Setelah tahiyat ulul salam. Setelah ulul salam baru sujud sahwi. Berarti ada berapa kali sujud di sini? Ada berapa? 4. Tapi cara ini ribet. Kenapa? Panjenengan tidak familiar dengan ini.
Maka dalam hal ini panjenengan, saya tidak menganjurkan pakai cara ini. Dalilnya apa? Hadis Sauban. Jadi Imam Sauban mengatakan bahwa Nabi bersabda, likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallim. Nah, ini hadisnya di dalam kitab Imam Abu Dawud dan Imam Bayhaqi, bahwa setiap lupa meninggalkan rukun maka sujud 2 kali setelah ulul salam. Tapi niki panjenengan carain rada angel. Tahiyat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, sujud. Lalu tahiyat lagi selesai, assalamualaikum warahmatullahi, sujud. Nah, ini ribet ke panjenengan. Maka dalam hal ini panjenengan tak kasih cara yang paling mudah, yaitu yang paling mudah adalah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i itu adalah sujud 2 kali karena lupa meninggalkan rukun sholat setelah membaca tahiyat, sebelum salam sujud sahwi. Jadi berarti sampai fil alamin innaka hamidum majid baru sujud 2 kali, setelah itu salam. Itu yang paling mudah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW sholat duhur 2 rakaat. Sholat duhur setelah rakaat kedua itu tidak duduk, gitu loh. Apa maksudnya? Nabi tidak membaca tahiyat. Ya, ini gitu. Qoma minas nataini minad duhri walam yajlis bainahuma. Nabi berdiri setelah 2 rakaat duhur, tidak melakukan duduk tahiyat. Falamma qada sholatahu, setelah Nabi selesai sholat, sajdataini. Nah, ini Nabi ini kan kurang, maka sujud 2 rakaat setelah selesai, sebelum salam, begitu. Berikutnya, dalil yang berikutnya adalah apabila, nah ini perbedaannya ini kalau menurut mazhab Maliki, apabila ada orang kelebihan rukun, maka sujudnya itu setelah salam. Nabi pernah sholat 5 rakaat. Jadi Nabi pernah sholat yang mestinya 4 rakaat, Nabi melakukan 5 rakaat. Sahabat nanya, Nabi, sampean sholat 5 rakaat ya? Sholaita khamsan. Nabi mengatakan, innama ana basyarun mislukum, adzkuru kama tadzkurun wa ansa kama tansau. Oh begitu ya? Iya, ya udah, saya memang manusia biasa. Ya udah, akhirnya Nabi setelah itu sujud. Nah, sujudnya Nabi itu setelah salam. Gitu loh. Berarti kalau kelebihan, katanya mazhab Maliki, kalau kelebihan sunnah sujud sahwinya setelah salam. Berarti assalamualaikum warahmatullahi, lalu sujud sahwi. Itu menurut mazhab Malikiyah. Gitu loh, Pak. Kemudian yang berikutnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menurut mazhab Asy-Syafi'i itu bebas, baik karena kurang atau kelebihan, itu sujudnya sebelum salam, begitu. Akan tetapi menurut sebagian yang lain, kalau memang karena kekurangan, maka sujudnya setelah salam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi ketika sholat duhur pernah sholat duhur 2 rakaat, lalu ulul salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Lalu Dzulyaden mengatakan, Nabi, panjenengan sholat duhur 2 rakaat atau
panjenengan mengkosor sholat duhur atau panjenengan itu lupa? Nabi mengatakan, ini betul enggak Dzulyaden? Ya betul Nabi, panjenengan ini mengkosor sholat, apakah panjenengan lupa? Akhirnya Nabi langsung berdiri. Setelah berdiri Nabi uluk salam, setelah uluk salam Nabi sujud. Berarti menurut sebagian dari mazhab Syafi'i juga itu sujud juga setelah ulul salam apabila karena kekurangan bisa dan sah itu dilakukan. Bahkan keterangan di dalam satu kitab tadi saya membacanya, bahkan apabila lupa sujud sahwi, misalnya ya, dia kelebihan rukun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dzikir. Setelah dzikir teman di sampingnya ngomong, "Cak, tadi sampean sholat 5 rakaat." Iya tak? Nah, moro sujud 2 kali sebagai sujud sah. Itu keterangan di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu dan keterangan di dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Begitu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ini. Apabila orang lupa 3 kali di dalam sholat, sujud sahwinya berapa? Yang rakaat pertama lupa sujud 4 kali. Ya. Rakaat kedua lupa sujudnya 1 kali. Rakaat ketiga lupa tidak rukuk. Ingat-ingatnya setelah tahiyat. Ini namanya sholat ngelamun tingkat dewa. Itu ya. Sujud sahwinya berapa kali? Tetap sujudnya 1 kali. Walaupun lupanya berkali-kali. Begitu. Asalkan saat dalam 1 kali sholat. Begitu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi itu melakukan sholat yang ditegur oleh Dzulyaden karena kurang 2 rakaat. Setelah itu Nabi omong-omongan. Setelah 2 rakaat itu omong-omongan. Begitu. Jadi ngomongnya banyak. Begitu. Ngomongnya itu pun lupa. Artinya lupa kalau dirinya masih dalam keadaan sholat. Ini kayaknya banyak kalau tidak diterangkan 2 kali tidak paham. Harus diterangkan 2 kali nih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nabi kan sholat duhur. Sholatnya 2 rakaat. Berarti Nabi ini lupa ngurangi rukun apa enggak? Kurang rukun. Tapi karena lupa. Berarti sudah berapa? 1 kali lupa. Nah, setelah salam dapat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dzulyaden ngomong ke Nabi, wahai Nabi, aku sorta sholata amnasita. Nabi panjenengan mengkosor sholat atau panjenengan lupa sholat duhur 2 rakaat. Terus Nabi ngomong, asodaqo Dzulyaden, apakah Dzulyaden ini benar? Oh iya benar Nabi. Akhirnya Nabi langsung Nah, saya tanya, Nabi duhur itu mestinya sholat berapa rakaat? 4. Tapi ini kan sholat 2. Lupa mengerjakan 2 rakaat lalu uluk salam. Ini 1 lupa. Lupa yang kedua adalah tidak sadar kalau dirinya ini masih kurang 2 rakaat sudah ngomong-ngomong dengan Dzulyaden. Berarti dalam satu sholat ada 2 lupa. Lah Nabi sujud sahwinya cuma 1 kali, maksudnya 2 kali sujud sudah menutupi 2 lupa di dalam sholat itu. Paham? Saya tahunya itu setelah baca berulang-ulang. Ini di mana ya lupa yang kedua itu? Ternyata Nabi lupa yang kedua itu adalah lupa tidak sadar kalau dirinya masih dalam keadaan sholat kurang 2 rakaat. Sudah omong-omong. Begitu. Sebenarnya masih banyak di keterangan yang berhubungan dengan sujud sahwi. Jadi kalau misalnya ada orang lupa sujud sahwi, itu bagaimana? Jadi dia lupa karena kurang rukun, mestinya sujud
Nah, tapi sujud sahwinya pun juga lupa gitu ya. Jadi lupa kuadrat ini. Ya. Berarti ini sudah harus dibelikan obat pengingat gitu ya. Karena lupanya banyak. Oke, sekian, terima kasih dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan? Monggo. Oke. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kan jenengan bilang kalau ngepir gerakan itu nggak boleh ya? Ngepir gerakan kan nggak boleh. Kalau ngepirnya itu ditakbir boleh nggak? Misalkan iktidal, harusnya sami Allah liman hamidah tapi Allahu Akbar. Terus diteruskan iktidalnya atau mengucapkan ini posisi imam ya? Posisi imam. Apakah mengucapkan sami Allah? Jadi apa termasuk ngepir? Itu satu. Terus kedua, kalau yang kelirunya itu imam, sujud sahwinya dijaharkan atau sir, karena saya pernah agak ke belakang, imam itu sujud, saya nggak tahu kalau imam ini ternyata ada kurang rukuk di rukuk, saya bingung ini imam ini sujud apa gitu. Ternyata sujud sahwi yang saya di belakang nggak tahu. Yang terakhir itu tadi dengan singgung soal sujud sahwinya lupa, riwayatnya itu ada batasan enggak? Karena saya pernah baca itu kalau nggak salah ketika berdiri kewajiban sujud sahwinya gugur terus sampun. Ya, bagus. Ini pertanyaannya rupanya sudah disiapkan sedemikian rupa itu ya. Yang pertama sujud sahwi apa tadi? Oh ya, takbir. Waktu i'tidal mestinya sami Allahu liman hamidah, tapi dia baca takbir. Allahu Akbar. Oh, keliru. Cukup panjenengan membaca lagi sambil berdiri itu, atau dalam keadaan sudah tegak masih membaca sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Baik Allahu Akbar maupun sami Allahu liman hamidah itu bukan sunnah ab'ad, tapi sunnah hayat. Begitu. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada problem. Nggih, kalau keliru bacaan seperti itu. Sampun. Nah, cuma anjurannya kalau keliru bacaan belum disusul, itu dianjurkan pula melakukan sujud sahwi. Sebagian ulama memahami begitu. Yang kedua yaitu imamnya membaca sujud sahwi, melakukan sujud sahwi itu harus dengan suara keras. Biar apa? Biar makmumnya tahu. Ustaz, saya ini sudah terlanjur tidak tahu imam ini sujud apa, kan begitu. Tapi mestinya orang yang ngerti kalau sudah baca tahiyat lama lalu kok sujud lagi berarti sujud sahwi. Dengan demikian menurut hadis harus ikut imam. Bahwasanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu harus diikuti semua, maka jangan menyalahi. Ustaz, saya sudah terlanjur menyalahi. Menyalahinya panjenengan boleh dua, boleh nunggu imam atau mufaroqah. Paham? Nah, jadi imam sujud, panjenengan bingung, ini sujud apa ya? Pokoknya gak sampai ngomong loh ya. Jadi sampai ngomong, ini sujud apa ya? Batal sampean. Iya. Jadi panjenengan batin ini sujud apa? Kok panjenengan tidak ikut sujud, maka panjenengan diam saja. Nanti imam duduk, salam, panjenengan dulu salam. Atau kalau imamnya sujud sahwi, panjenengan gak sabar menunggu, panjenengan mufaroqah dengan imam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Walaupun ada perbedaan pendapat boleh dan tidaknya mufaroqah, itu harus ada sebab. Ini sebabnya panjenengan menganggap apa yang dilakukan oleh imam berbeda dengan yang sampean lakukan. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz, bagaimana kalau lupa mestinya sujud sahwi kok tidak sujud sahwi? Menurut sebagian ulama ini ada dua. Kalau sudah tidak sujud dan sudah sudah berpindah dari kiblat, ya, seperti berdiri sudah keluar atau sudah keluar dari masjid atau berbicara, ya, maka menurut mazhab Abu Hanifah, ya, itu tetap tetap sujud sahwi. Saya ulangi lagi. Ila annahu la yasjudu in sallama bi niyatil qat'i ma'at tahawul 'anil qiblat awil kalam awil khuruj minal masjid. Kalau sudah terlanjur ulul salam
dan menganggap sholatnya diniati sudah selesai, tapi lupa mestinya sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi. Dia sudah berpaling dari kiblat, sudah omong-omongan, sudah keluar dari masjid, maka tak perlu sujud lagi. Akan tetapi kalau lupa tidak sujud sahwi, maka sujud sahwi selagi masih ada di dalam masjid dan tidak niat untuk memutus dan menghentikan sholat. Maksudnya setelah salam itu panjenengan lupa belum sujud sahwi. Aduh, belum sujud sahwi saya. Padahal panjenengan sudah berdiri, tapi masih ada di dalam masjid, maka panjenengan sunnah sujud sahwi. Apa bedanya yang pertama? Yang pertama itu panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menganggap sholatnya sudah selesai dan sudah omong-omongan. Baru ada temannya yang ingetin, bro, mestinya sampean tadi sujud sahwi. Oh iya tak? Tidak perlu sudah sujud sahwi. Paham maksudnya? Paham. Kemudian yang berikutnya, ya, ini ada keterangan panjang bahwasanya fa inna sujud sahwi, yani gini, wa qala Syafi'iyatu in sallama sahwan aw qala al-faslu bihasabil urfi fa inna sujud sahwi yasqutu alal madhab al-jadid. Apabila ada orang sudah ulum salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lupa dan belum sujud sahwi, atau lupa panjang sekali lupanya, maka sujud sahwinya itu gugur. Begitu. Akan tetapi menurut ulama Hanabila, apabila lupa sujud sahwi cuma belum salam atau setelah salam atabihi walau takallama, menurut ulama Hanabila asalkan karena lupa, ya, sebelum salam atau sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lupa belum sujud sahwi, lalu ingat, maka lakukan sujud sahwi walaupun sudah ada omong-omongan, kecuali ngomongnya sudah panjang lebar. Jadi habis ulum salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, metu sampai ke bawah, nyampe di bawah jagongan, mari jagongan mangan sego entek sak piring, koncone ngomong, bro, tadi kamu mestinya sujud sahwi, kok nggak sujud sahwi? Nah, sudah ada dianggap sujud sahwi, berarti sudah gugur. Sekian, terima kasih ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebenarnya niki pembahasan sujud sahwi masih ada kurang 6 poin, yaitu sujud sahwinya imam karena lupa, terus sunnah sujud mengingatkan imam, kemudian sujud sahwinya makmum di belakang imam, terus lupanya imam atau sholat sendirian karena lupa tahiyat awal. Ini masih ada kurang lebih 6 pembahasan, ya. Tapi insya Allah yang dibahas malam ini sudah cukup mewakili untuk yang enam, gitu kan? Intinya bagaimana Ustaz? Intinya kalau panjenengan lupa dalam sholat, meninggalkan rukun atau menambah rukun, ingatnya setelah salam, ingatnya setelah tahiyat belum salam, maka panjenengan sujud sahwi. Sebelum salam maka sesudah pun biar panjenengan tidak kesulitan, pokok sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau lupa sampai setelah salam baru ingat, maka tetap boleh sujud sahwi. Begitu. Jelas ya? Menambah atau mengurangi rukun karena lupa, bukan karena kalau disengaja maka sholatnya harus diulang. Begitu ya? Nah, demikian. Kalau rukun wajib, ya. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum